Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya harap Anda sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kesehatan. Oke, untuk konten video kali ini malam-malam ini ya, jam setengah 9 malam. Saya masih ada di kolam. Nah, seperti inilah lika-liku kehidupan seorang bukan petani lele, kalau lebih saya sepakat lebih pebisnis lele gitu. Jadi gini, sebetulnya ternak lele itu buat Anda makin miskin atau makin kaya. Nah, sebelum Anda memulai usaha yang besar ini, Anda harus buat dulu istilahnya coret-coretan. Coret-coretannya artinya gini loh. Kita mau ternak lele itu istilahnya masih dalam artian hobi. Hobi ini saya ulang berkali-kali nih, artinya pada konten-konten sebelumnya pun udah pernah saya bahas. Ini kita masih pada level hobi, level pembudidaya atau level bisnis. Oke, kita abaikan aja yang dua, nanti menyangkut juga itu, balik lagi ke yang dua. Kita masuk ke level bisnis. Sekarang kalau misalkan kita mau buat kolam lele, berapa target panen yang mau kita ambil, berapa target panen yang mau kita raih, kan seperti itu. Lalu rapatin di sini tuh. Lalu istilahnya kemana nanti hasil lele tadi mau dijual. Nah, ini jadi pertanyaan penting. Bila perlu Anda cari guru dalam hal ini. Kalau misalkan Anda memulainya coba-coba, maka ingat hasilnya pasti coba-coba. Dan perlu pengurasan waktu dan energi supaya menuju tingkat keberhasilan yang Anda impi-impikan tadi, karena seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan Anda mau mulai usaha budidaya lele, kira-kira berapa modal yang Anda butuhkan? Lalu berapa target panen yang Anda akan raih? Terus berapa keuntungan yang mau Anda dapatkan? Gak simpel bro, kolam itu mahal biayanya. Tapi kesimpulannya, makin banyak kolam, maka makin banyak keuntungannya. Tahu nggak Anda berapa HPP mencetak lele dalam 1 kilonya? HPP, harga pokok produksi. Artinya biaya dari beli benih, lalu kasih makan, pengeluaran air, pengeluaran listrik, karyawan. Nah, berapa HPP-nya ini? Kalau misalkan Anda nggak bisa menghitung HPP, tiba-tiba Anda menargetkan harga jual, nah di sini banyak kesalahannya. Artinya Anda beternak lele itu bukan makin kaya, tapi makin tambah miskin. Yang ada jadinya kesedot modal, kesedot modal, kesedot modal. Nah, seperti itulah jadinya gitu. Mau istilahnya kita punya usaha, tapi kita nggak tahu nih kapan ini istilahnya usaha kita ini BEP. Nah, kuncinya yang pertama itu kita harus bisa menentukan berapa lama waktu yang mau kita butuhkan untuk panen lele tadi. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan berapa nanti modal untuk buat kolam, berapa modal untuk buat benih, terus berapa nanti untung panen, ini abaikan dulu. Abaikan. Tapi berapa lama kita mencetak dari benih sampai panen. Nah, itu yang penting dipelajarin dulu. Tentu kalau untuk pemula, makanya untuk pemula saya selalu sarankan itu pakailah ukuran benih yang besar. Artinya coba dulu yang ukuran 9-12, yang artinya yang panjangnya itu 9 sampai 12 cm dan per kilonya itu ada 100 ekor. Biasanya 100 ekor. Tapi sebelum Anda misalkan memasukkan ke kolam utama, karantina dulu ikannya. Karantina. Nah, seperti ini kan udah kita setting ini. Satu kolam ini 1000. Nah, di kolam ini nanti itulah mau dimasukkan ke kolam utama. Tapi kita karantina dulu di sini. Kita treatment di sini agar ikannya sehat. Jadi di samping kita treatment ikan, kita juga treatment airnya di sana. Jadi ikan masuk ke dalam kolam utama itu dalam keadaan sehat. Maka kata kunci yang saya sampaikan di sini adalah makin banyak Anda punya kolam, maka makin besar keuntungan yang Anda dapatkan. Bukan seperti ini, makin banyak lele yang Anda tebar, makin banyak untungnya. Oh, tidak. Kalau misalkan makin banyak lele yang Anda tebar, tapi kolam Anda yang untuk ternak lelenya tadi sedikit, yang Anda bangkrut bro, bukan malah untung. Jadi kalau saya itu masukkan ke kolam ini, ke kolam D3 itu rata-rata 1000 ekor saya setting.
Nah 1000 ekor itu kalau misalkan 912 itu 100 ekor per kilonya, berarti kan 10 kilo. Jadi target panen saya dalam satu kolam antara 100 sampai 120 kilo, itu target saya. Terus berapa HPP-nya nih? Nah biasanya 912 itu harganya 500 perak per ekor. Nah kalau misalkan kita beli 1000, berarti modal kita sekitar 500.000. Benih yang kita pakai modalnya udah 500.000. Selanjutnya berapa pakannya? Untuk mencetak konsumsi 100 kilo. Nah pakan yang kita butuhkan tuh ya sekitar 100 kilo. Nah di sini kita bisa memangkas pakan yang kita beri itu memang istilahnya murni pelet, tapi ada selingan namanya pakan alternatif. Nah di sini gimana caranya kita bisa cetak di kolam ini HPP-nya itu jadi 11.000. Jadi masih ada margin 7.000 lagi gitu. Kalaupun seandainya kita jual lele per kilo tadi 18.000. Nah sekarang kalau misalkan kita hasil panen dalam 1 bulan itu bisa kita cetak 700.000 per kolam. Nah kalau misalkan 5 kolam kita punya, udah untung 3,5 juta. Tapi pilih dulu benihnya yang berkualitas. Artinya Anda jangan masukkan ke kolam Anda itu lele yang dalam keadaan sakit. Kalau misalkan bisa ditumpang dulu dari yang jual benih, tumpang aja dulu di situ benihnya. Artinya Anda udah bayar benihnya, tumpangkan di situ agar lelenya sehat. Nah setelah itu baru dibawa ke kolam Anda, bisa juga. Makanya waktu sebelum beli benih, artinya dealkan dulu kemauan Anda untuk ternak lele tadi. Jangan istilahnya angkat benih langsung pindah ke kolam, jangan seperti itu. Enaknya beli dulu benihnya, titip aja dulu 2 atau 3 hari di kolam pembenihan si penjual tadi. Pak bisa nggak kalau misalkan saya titip di sini 2 atau 3 hari. Nah sambil Anda pantau perkembangannya. Kalau misalkan benihnya buruk, Anda udah sisihkan ini lelenya tadi yang Anda mau beli. Kalau misalkan buruk mati di situ kan kerugian nggak ada tanggung sendiri, tapi udah ditanggung. Ya tergantung negosiasi kita lah dengan si penjual benih tadi. Nah seperti itu mensiasatinya. Nah saran saya jarangkan, jangan tebar padat. Kalau Anda tebar padat di kolam, siap-siap kebangkrutan itu akan mendekatin Anda. Nah seperti ini. Kalau saya pakai benih biasanya ukuran segini. Rata-rata saya pakai 912 yang 100 ekor dalam 1 kilo. Kalau misalkan kita buat dia satu kolamnya itu 1000 ekor, dalam jangka waktu 50 hari bisa panen. Rata-rata udah sekilo 7 dan sekilo 8. Nah seperti ini ukuran benihnya. Nah bisa dilihat nih. Inilah benih yang siap saya tebar nanti ke kolam utama. Nah upayakan lelenya yang sehat-sehat. Nah seperti itu. Oke, kembali ke topik tadi, berapa modal yang dibutuhkan. Nah berapa modal yang dibutuhkan, terus berapa kolam yang mesti Anda siapkan. Hitung dulu budgetnya. Anda buat kolam lele atau buat usaha lele tadi, targetnya berapa keuntungan yang mau Anda dapatkan. Berapa target keuntungan, misalkan 5 juta, 10 juta. Nah kalau misalkan 10 juta tiap bulan, berapa kolam yang Anda siapkan dan berapa ekor yang ditebar benihnya. Ini cari gurunya bro, cari gurunya. Atau Anda bisa cari istilahnya ya petani-petani lele yang pernah melakukan itu dan berjalan lancar. Jangan berguru kepada yang gagal, berguru kepada yang menang. Nah seperti itu. Jadi saran saya agar panennya terukur dan hasil maksimal, jarangkan kepadatan lelenya. Anda bisa setting di kolam tadi 1000 ekor dalam satu kolam ukuran D3. Itu masa panennya itu lebih cepat, artinya 50 hari. Kalau misalkan Anda buat tebar padat, yang ada nanti ukuran lele konsumsi Anda itu nggak rata. Makanan pelet yang Anda ceburkan ke kolam itu nanti nggak terhitung. Artinya ya bisa aja Anda pakai FR 5%, tapi FR 5% tadi terbuang sia-sia. Karena apa? Space untuk kolam tadi terlalu padat. Masalah memang kalau misalkan Anda istilahnya buat banyak kolam, istilahnya tapi hasilnya maksimal, daripada Anda istilahnya beli benihnya ditebar padat tapi kolam Anda yang nggak maksimal. Makanya sebelum memulai usaha lele tadi, buat dulu kolamnya semaksimal mungkin. Artinya biaya kolam tadi harus kamu bisa bagi usaha lele tadi, yang mana dia masuk ke dalam investasi, yang mana masuk ke dalam modal kerja. Upayakan modal investasi tadi harus sama dengan modal kerja. Misalkan Anda masukkan uang 50 juta untuk investasi, berarti untuk modal kerjanya Anda mesti siapkan 50 juta juga. Kalau misalkan dalam skala kecil,
Kalau misalkan Anda modalnya investasi 1 juta, berarti modal kerja 1 juta gitu. Jangan Anda istilah memaksakan modal kerja Anda 80% sementara biaya investasinya 20%. Nah, kalau saya seperti itu artinya balance ya. Modal investasi yang saya keluarkan 100, modal kerja yang saya keluarkan juga 100. Nah, seperti itu. Nah, terkait HPP tadi, harga pokok produksi tadi, dalam 1 kilo lele, HPP-nya itu 11.000 bro. Anda biar istilahnya biar berpikir lagi dari mana datangnya 11.000. Oke, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung. Maaf, istilahnya karena ini nggak dikonsep ngalor ngidul. Kalau Anda misalkan ada seputaran pertanyaan tentang masalah lele ini tadi, artinya dengan judul istilah sebenarnya Anda ternak lele itu makin kaya atau makin miskin, silahkan isikan di kolom komentar di bawah. Selamat malam dan salam sukses.